Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asrul Mulyawardana, NIM 2018-371 dari kelas Hukum Ekonomi Bisnis C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pasar modal. Nah, pengertian pasar modal. Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal memberikan definisi, yaitu pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Efek dapat dikategorikan sebagai utang dan ekuitas. Sedangkan perusahaan ataupun lembaga yang menerbitkan efek disebut penerbit. Definisi hukum pasar modal. Hukum pasar modal adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur cara pemenuhan modal suatu perusahaan melalui penawaran umum, perdagangan efek, termasuk lembaga, profesi penunjang yang terkait dengan efek, dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Nah, tujuan pasar modal yaitu menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mempunyai perusahaan dan ikut menikmati hasilnya. Nah, selanjutnya ada fungsi pasar modal. Yang pertama, berfungsi menciptakan pasar secara terus-menerus bagi sekuritas yang sudah ditawarkan kepadanya masyarakat. Selanjutnya, berfungsi menciptakan harga yang wajar bagi sekuritas yang bersangkutan melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Selanjutnya, berfungsi membantu dalam pembelanjaan dunia usaha. Selanjutnya, berfungsi sebagai sumber dana jangka panjang. Selanjutnya, berfungsi sebagai alat untuk melakukan divestasi. Sebagai sarana dalam menciptakan tenaga kerja karena bisa mendorong dan berkembangnya industri pada penciptaan lapangan kerja baru. Nah, selanjutnya berfungsi sebagai sarana dalam peningkatan produksi, adanya tambahan modal dari pasar modal, membuat produktivitas perusahaan bisa meningkat. Nah, selanjutnya berfungsi bisa dijadikan indikator ekonomi suatu negara. Yang terakhir yaitu berfungsi untuk menambah dan memperbesar pemasukan pajak bagi pemerintah. Di sini ada jenis-jenis pasar modal, yaitu ada dua. Yang pertama, pasar perdana. Pasar perdana yaitu salah satu jenis pasar modal tempat melakukan penawaran efek oleh sindikasi penjamin emisi dan agen penjualan kepada para investor publik. Yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder yaitu tempat efek-efek yang sudah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Pasar sekunder memberikan sebuah kesempatan kepada para investor untuk membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa. Sesudah terlaksana penawaran perdana di pasar ini, efek-efek diperdagangkan dari suatu investor lainnya. Selanjutnya, pelaku pasar modal. Yang pertama ada emiten, itu perusahaan yang melakukan emisi baik yang berupa saham ataupun obligasi. Yang kedua, investor, pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Selanjutnya, penjamin emisi, yaitu lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Selanjutnya, agen penjualan, pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu pialang, itu perantara antara si penjual dengan si pembeli dalam jual beli efek. Selanjutnya ada peran pasar modal dalam perekonomian nasional. Yang pertama, berperan sebagai intermediasi
keuangan selain bank. Yang kedua, memungkinkan para pemodal berpartisipasi pada kegiatan bisnis yang menguntungkan. Selanjutnya, memungkinkan kegiatan bisnis mendapatkan dana dari pihak lain dalam rangka perluasan usaha. Nah, selanjutnya memungkinkan kegiatan bisnis untuk memisahkan operasi bisnis dan ekonomi dari kegiatan keuangan. Yang terakhir, memungkinkan para pemegang surat berharga memperoleh likuiditas dengan menjual surat berharga yang dimiliki kepada pihak lain. Selanjutnya ada manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal bagi emiten antara lain jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Tidak ada konvenen sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana atau perusahaan. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Yang terakhir, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Nah, sementara bagi investor, pasar modal memiliki beberapa manfaat, yaitu antara lain nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan bunga yang mengambang bagi pemenang obligasi. Yang terakhir, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Ya, terima kasih. Kalau ada salah kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.